Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat. Di pagi hari ini saya akan sedikit mendemokan atau mensimulasikan bagaimana cara mengoperasikan penggunaan e-learning di Alma-Ata. Ini juga sesuai dengan request-nya Kaprodi PGSD, yaitu Pak Riki, yang mana kemarin sudah memberikan informasi terkait dengan hal itu, khususnya untuk mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan di Alma-Ata, khususnya di PGJ ini. Jadi nanti langkah yang pertama, rekan-rekan mahasiswa itu silakan mengunjungi e-learning Alma-Ata yang beralamatkan di sini ya, e-learning.almaata.ac.id. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang ingin mengikuti kuliah menggunakan e-learning Alma-Ata ini, maka setelah mengakses halaman e-learning ini, halaman depan ini, maka kita klik login. Nah, di sini saya akan mendemokan menggunakan akun yang lain. Nanti ketika teman-teman mahasiswa itu seharusnya juga sudah memiliki akun di sini. Kemarin sudah saya buatkan, mungkin nanti akan diinstruksikan lebih lanjut oleh penyelenggara PGSD apa sih username-nya, apa password-nya. Nah, ketika tadi username, password sudah dimasukkan, kita klik login. Nanti ketika sudah berhasil masuk, maka nanti akan diarahkan ke dashboard. Jadi ini adalah halaman dashboard. Halaman dashboard adalah halaman pertama kali ketika mahasiswa sudah berhasil login. Di halaman dashboard ini nanti teman-teman juga bisa melakukan komunikasi dengan dosen melalui widget ini. Kemudian misalkan nanti kok ada profil yang tidak sesuai, maka nanti teman-teman juga bisa melakukan klik ini, klik profil. Saya coba ya, klik profil, kemudian di sini klik edit profil. Misalkan saja nama teman-teman itu salah ya, nanti diganti aja namanya demo, misalkan ini cuma untuk simulasi ya, misalkan namanya kurang seperti itu. Nanti untuk email untuk sementara diabaikan saja, salah nggak masalah. Misalkan nanti mau dilengkapi yang lain, misalkan kotanya mana, deskripsi dari teman-teman itu seperti apa, kemudian ingin menambahkan gambar dan sebagainya, nanti silahkan di-update di situ. Nanti kalau sudah diklik update profil. Nah, kita kembali ke dashboard lagi. Oh ya, sebelumnya di sini di sebelah kiri ada beberapa menu. Ada dashboard, profil, create message, preference, dan logout. Kalau logout sudah jelas ya, digunakan untuk keluar dari aplikasi, dari sistem. Kalau preference ini digunakan untuk pengaturan tampilan yang ada di dashboard ini. Kemudian message tadi pesan ya, pesan pribadi. Kemudian grid ini adalah digunakan untuk informasi nilai. Jadi nilai kita itu berapa, seharusnya nanti menjadi ini. Nah, kemudian yang penting di dashboard, selain yang ada di sebelah kiri menu ini, di sebelah kanan itu ada, nanti di sini sebenarnya kalau kita sudah aktif kuliah, di sini nanti akan ada beberapa informasi penting terkait dengan misalkan tugas kita itu deadline-nya kapan, atau kalau enggak dalam minggu ini ada tugas lagi kapan. Nanti di sini akan muncul tampilannya ketika mata kuliah itu sudah berlangsung.
Kemudian private files digunakan untuk menyimpan file-file pribadi, misalkan terkait dengan tugas. Misalkan sekarang itu baru sampai pertemuan keempat, tetapi karena saya itu rajin, kemudian saya sudah ngulik-ngulik atau ngintip-ngintip di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ternyata di pertemuan 7 misalkan itu ada tugas. Nah, itu bisa dikerjakan, kemudian nanti bisa di-upload ke private file sebelum dikirimkan ke pengajar melalui e-learning juga. Kemudian nanti di sini juga ada tampilan berapa mahasiswa yang login atau dosen yang login. Walaupun di sini juga bisa kita atur ketika kita ini kan ada ikon mata ya. Kalau ikon mata ini jadi strip, itu artinya ini tidak akan tampil ke publik seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau ini maka nanti ketika kita online, maka kita juga bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau ini kita hide, matanya kita jadikan silang seperti ini, garis miring ini, maka nanti status online kita itu tidak akan terlihat oleh orang lain. Nah, ini terkait dengan grids tadi ya, large page. Tapi ini belum diaktifkan. Kemudian nanti di sini ada kalender. Kalender ini hampir sama dengan yang ada di upcoming tadi. Jadi nanti setiap kegiatan teman-teman juga bisa mengatur di sini kalendernya apa. Ini kemudian upcoming event juga hampir sama. Terkait dengan tugas-tugas ataupun kegiatan yang harus kita lakukan nanti muncul di sini. Nah, nanti yang paling penting juga ketika kita di dashboard, dipastikan misalkan teman-teman itu mengambil 4 mata kuliah, maka dipastikan di sini juga harusnya ada 4 mata kuliah. Nah, misalkan kok 4 mata kuliah itu baru muncul 2 atau muncul 3 atau muncul 1. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengkonfirmasikan ke PGSD selaku panitia PJJ ini supaya di-enroll. Di-enroll itu maksudnya kita dimasukkan ke dalam course. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat, nanti ketika di dashboard dicek lagi. Dashboard kita sudah ada mata kuliahnya atau belum. Kalau belum, maka teman-teman silakan menghubungi dosen atau sekretariat dari PGSD. Nah, ini saya sudah memberikan contoh salah satu matkul nanti muncullah seperti ini. Misalkan mata kuliahnya adalah ini nama saya ya. Ini mata kuliahnya nama saya. Kemudian di sini sudah ada sedikit ikon atau poster yang menggambarkan mata kuliah tersebut misalkan. Nah, untuk melakukan kuliah atau memulai kuliah, misalkan kuliah hari ini adalah terkait dengan struktur pengajian atau daring. Kita klik aja nih view. Nah, mata kuliah dengan mata kuliah nama ini misalkan ya. Sudah ada misalkan. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Jadi misalkan nanti ada defaultnya kan 14 pertemuan ya, maka di sini juga akan tampil 14 pertemuan. Karena yang pertemuan UTS dan UAS nanti akan ada di ruang tersendiri, tidak gabung di ruang mata kuliah. Jadi nanti di sini ada profil mata kuliah. Jadi di profil mata kuliah nanti akan ada sedikit penjelasan tentang mata kuliah. Misalkan mata kuliahnya PTI, kemudian dosennya siapa sih? Oh, ternyata dosennya ini, ternyata supaya kenal, maka kan juga perlu tahu wajahnya. Nah, ternyata wajahnya Pak dosen itu seperti ini. Kemudian di sini juga dijelaskan mata kuliah itu nanti akan mempelajari apa sih dan sebagainya terkait dengan misalkan beban SKS-nya, kodenya, dan sebagainya. Kemudian di sini nanti juga akan ada deskripsi terkait dengan perkuliahan tersebut
yang dibahas itu apa, kemudian ada catatan pembelajarannya, kemudian ada peta konsep, dan nanti akan ada mungkin LPS, kemudian ada bobot penilaian, dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada referensinya juga. Jadi di tampilan di yang pertama ini adalah menggambarkan mata kuliah itu nanti detailnya seperti apa. Nah, kemudian di topik-topik berikutnya di sini adalah topik atau untuk pertemuan di minggu-minggu berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalkan pertemuan pertama membahas tentang pendahuluan dan dasar PI. Nah, nanti di sini juga ada instruksi. Instruksinya misalkan seperti ini. Setelah mengikuti topik ini, diharapkan mahasiswa dapat mendefinisikan, memahami, menjelaskan tentang teknologi informasi secara umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena ini masih demo, ini belum aneh ini. Ini untuk pertemuan pertama belum ada isinya ya, karena baru penjelasan saja. Tapi ini langsung contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ternyata sudah ada isinya. Nah, jadi seperti ini. Misalkan di pertemuan kedua membahas tentang etika TI. Harapannya apa sih setelah mahasiswa itu mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua? Yaitu harapannya mahasiswa mampu memahami perihal etika dalam penggunaan IT dengan berbagai sanksi pelanggarannya. Nah, di sini ada materi, ada tugas. Jadi nanti di setiap topik itu akan ada beberapa fitur atau sumber belajar yang beragam. Kalau di sini saya contohkan gambar, kemudian langsung ada tugas. Nah, nanti pastikan ini kan ada ikon ini ya, ikon kotak dengan garis putus-putus dan centang. Ini artinya ketika ada garis putus-putus seperti ini akan tercentang otomatis ketika kita sudah menyelesaikan topik atau fitur yang ada di pertemuan kedua ini. Misalkan ini ya, pertemuan kedua, materi kedua. Nah, ternyata di sini kita harus mendownload. Nah, kita download aja. Kita baca. Kita baca. Oke. Bacanya ya senyamannya dengan teman-teman. Kalau ini kan cuma untuk simulasi, saya langsung scroll aja, nggak dibaca. Nah, misalkan seperti ini. Kita cek lagi di sini, apakah sudah tercentang atau belum ya. Kita cek. Tadi pertemuan kedua. Nah, nanti ketika dicek lagi, ketika kita sudah melakukan aktivitas tadi, harusnya di sini akan tercentang menjadi warna hijau. Ini untuk yang berupa ini ya, berupa materi dokumen. Ini juga merupakan materi yang berikutnya, kita langsung aja klik isinya apa sih, itu ya. Nah, ternyata di sini ada video. Kita baca, kita play videonya. Oke, agak lambat ya ini ya. Nah, jadi nanti seperti itu pada intinya. Jadi setiap beragam bahan pembelajaran yang ada di topik tersebut, misalnya di topik kedua ada tiga, ya itu harus diikuti semuanya tiga-tiganya. Termasuk juga dengan tugas misalnya. Tugas. Nah, untuk yang tugas ini karena karena sudah terlewat. Jadi di sini nggak ada tombol untuk mengumpulkan atau mengerjakan. Jadi sebenarnya kalau itu tidak terlewat, di sini nanti akan ada tombol Add Submission. Jadi nanti ketika ada tugas, teman-teman klik tombol itu Add Submission, nanti baru bisa menjelaskan atau mengerjakan dari tugas ini. Kita coba ke yang lain. Barangkali ada yang sudah terisi, ternyata belum siap. Karena ini kemarin juga digunakan untuk simulasi ya, atau refreshing penggunaan e-learning di awal. Oke. Jadi nanti kurang lebihnya seperti itu teman-teman mahasiswa.
Jadi yang pertama adalah mengunjungi alamat e-learning.almaata.ac.id. Kemudian ini tampilannya seperti ini. Kemudian nanti di sebelah sini di kanan atas ada tombol login, silakan aja login, dan dimulai lagi. Di sini ada tombol login. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Jika sudah login, maka akan beralih ke dashboard. Di dashboard ini akan berisi mata kuliah yang kita ikuti. Misalkan mata kuliah yang kita ikuti itu belum ada, ya kita konfirmasi ke penyelenggara dari mata kuliah tersebut. Nanti ketika sudah ada, ketika misalkan sekarang hari Jumat jam 10 misalkan, itu jadwal mata kuliah dari Rohmadi misalkan ya kita menuju ke mata kuliah tersebut dengan cara klik view. Nah, di sini akan ada beberapa peta pembelajaran dan materi-materi yang harus kita ikuti. Misalkan di pertemuan kedua membahas tentang etika TI, ya di sini sudah ada 3 ragam pembelajaran, ya ini harus kita ikuti semuanya supaya kita dianggap hadir. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pengenalan dari LMS untuk penggunaan e-learning di Alma-Ata bagi mahasiswa-mahasiswa di luar Alma-Ata yang sedang melakukan PJJ ataupun MPKM di Alma-Ata. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika nanti banyak kendala ataupun masih ada kendala dan masih tidak paham, nanti bisa menghubungi sekretariatan di PGSD atau bisa langsung juga menghubungi saya untuk solusi-solusinya nanti biar bisa dipandu. Oke, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.